Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa baru SMP Negeri 2 Cawas. Pada kesempatan siang ini, saya sebagai pemberi materi, yaitu kurikulum pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini tidak lain adalah yaitu setelah PPDB terakhir, maka kegiatan selanjutnya adalah yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan ketentuan yang telah ditetapkan di SMP Negeri 2 Cawas. Tapi sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, bahasanya pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kelonggaran dan kesempatan sehingga bisa mengikuti yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini. Anak-anakku yang saya sayangi, telah berakhirnya PPDB ini perlu ada yaitu pengenalan sekolah yang disebut dengan MPLS yang harus diikuti oleh siswa kelas 7 sebagai sarana untuk tercatat sebagai siswa SMP Negeri 2 Cawas. Anak-anakku yang saya sayangi, perlu saya kenalkan terlebih dahulu. Saya nama Bapak Sarbini, guru seni budaya SMP Negeri 2 Cawas yang disampiri sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tepat apa yang disampaikan pada siang hari ini, saya diberi amanat untuk menyampaikan materi kurikulum pada anak-anakku yang baru masuk di SMP Negeri 2 Cawas ini, biar nanti tahu persis apa sebenarnya yaitu yang anak-anak lakukan di SMP Negeri 2 Cawas. Perlu diketahui anak-anakku bahwasanya kurikulum itu adalah wajib yang nanti dilaksanakan di SMP Negeri 2 Cawas, yaitu kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan kerangka dasar standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar. Dalam kondisi darurat kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 2 Cawas tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya. Namun demikian, peserta didik harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran. Pada masa darurat COVID-19, sekolah telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah kondisi darurat sesuai dengan kondisi dan kreativitas masing-masing sekolah, di mana peserta didik belajar di rumah dengan bimbingan dari guru dan orang tua. Menghadapi tahun pelajaran tahun ini yang masih dalam masa darurat, tentunya sekolah membutuhkan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran
yaitu kurikulum darurat yang merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Masa darurat yang dimaksud bukan hanya pada masa darurat wabah corona atau COVID-19, tetapi berlaku pula pada masa darurat karena terjadi bencana alam, huru-hara, dan sebagainya. Suplemen kurikulum darurat ini dikembangkan untuk menghadapi masa darurat COVID-19 oleh tim pengembang kurikulum sekolah yang meliputi kerangka dasar kurikulum darurat, tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, serta kalender pendidikan. Sebelum mengembangkan kurikulum darurat, sekolah melakukan analisis kondisi internal yang ada di satuan pendidikan dan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan dengan melakukan screening zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. Suplemen kurikulum darurat ini disusun dan dilaksanakan pada masa darurat COVID-19. Oleh karena itu, semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kondisi darurat pada setiap satuan pendidikan sekolah. Dalam menyusun suplemen kurikulum darurat, satuan pendidikan dapat melakukan modifikasi dan inovasi kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Dengan tersusunnya dokumen suplemen kurikulum darurat ini, SMP Negeri 2 Cawas akan menjadi sekolah yang memiliki kurikulum darurat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah di masa pandemi COVID-19, sehingga terselenggara proses pendidikan yang berbasis lingkungan sekolah dengan mengembangkan berbagai keunggulan-keunggulan dan kreativitas. Adapun struktur kurikulum dalam normal dan pandemi ini akan berbeda susunannya, tapi untuk mata pelajarannya sama, yaitu untuk struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut. Di antaranya 1, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok 3 yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang kelima yaitu kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelompok mata pelajaran tersebut
memiliki cakupan dan kegiatan masing-masing seperti diungkapkan di dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 sebagai berikut. Dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, nanti cakupan adalah yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Ini yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Cakupannya tidak lain nanti adalah yaitu mendidik supaya nanti siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai akhlak yang mulia. Dan tentu saja cakupan ini akan dilakukan melalui yaitu dengan adanya kegiatan-kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan, dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tidak lain ini nanti adalah yang cakupan dari agama dan akhlak mulia yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan agama dan kewarganegaraan. Untuk kelompok yang kedua, kewarganegaraan dan kepribadian. Cakupan adalah yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Cakupan ini nanti akan diperoleh yaitu melalui dengan kegiatan agama juga, akhlak mulia yang nanti dilakukan setiap harinya, kewarganegaraan dengan melalui bahasa, seni budaya, dan pendidikan jasmani. Nanti untuk ukuran, untuk cakupan tentang kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun untuk cakupan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu tidak lain adalah untuk mengembangkan logika, kemampuan berpikir, dan analisis peserta didik. Nah, ini nanti akan dicapai tidak lain adalah dengan melalui kegiatan-kegiatan yaitu kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan atau kejuruan, dan atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan. Untuk yang berikutnya adalah kelompok mata pelajaran estetika. Adapun cakupan daripada kelompok mata pelajaran estetika tidak lain adalah untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Adapun nanti yang dilalui adalah dengan cara kegiatan-kegiatan bahasa, kegiatan-kegiatan seni dan budaya, dengan kegiatan keterampilan dan muatan lokal yang relevan. Untuk yang berikutnya adalah kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Adapun cakupan yang akan dicapai adalah untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani dan menumbuhkan rasa sportivitas. Adapun untuk mencapai cakupan ini yaitu bisa dilakukan dengan melalui kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan. Anak-anakku yang saya sayangi, itulah yaitu
kelompok mata pelajaran yang tertuang dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pada yaitu pasal 6 dan pasal 7 yang semua nanti akan anak-anak terima yaitu di bangku sekolah SMP Negeri 2 Cawas. Adapun perlu diketahui anak-anakku, mungkin untuk struktur kurikulum di SMP dengan struktur kurikulum di SD mungkin ada perbedaan yang jauh. Perlu saya sampaikan juga untuk anak-anakku bisa diketahui bahwasanya untuk struktur kurikulum yang nanti anak-anak ikuti selama pendidikan di SMP Negeri 2 Cawas akan dikelompokkan yaitu ada 11 mapel ya, ada 11 mapel yang harus nanti anak-anak ikuti dan yaitu alokasi waktunya selama 1 minggu ya. Di antaranya yaitu untuk mata pelajaran pendidikan agama. Dalam 1 minggunya nanti anak-anak akan yaitu mendapatkan yaitu 3 jam pelajaran. Nah, mungkin beda dengan waktu di SD ya. Kalau di SMP ini sudah ditetapkan ya, yaitu pendidikan agama alokasi waktu dalam 1 minggu 3 jam sehingga nanti anak-anak selama 1 minggu anak-anak mendapat yaitu 3 jam pelajaran pendidikan agama. Yang kedua yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Alokasi waktu dalam 1 minggu juga sama yaitu 3 jam yaitu tatap muka sehingga nanti anak-anak juga akan mendapatkan mapel atau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan 3 jam dalam 1 minggu. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini yang paling banyak alokasi waktunya yaitu ada 6 jam. Nah, sehingga nanti dalam 1 minggu anak-anak akan yaitu menerima materi bahasa Indonesia yaitu 6 jam pelajaran dalam 1 minggu. Untuk bahasa Inggris yaitu 4 jam alokasinya dalam 1 minggu. Nah, mungkin waktu di SD belum ada bahasa Inggris, nah ini sudah di tingkat SMP itu ada penambahan kemungkinan mata pelajaran yaitu bahasa Inggris mungkin merupakan pelajaran baru bagi anak-anakku, tapi kemungkinan juga yaitu waktu di SD mungkin ada yaitu tambahan atau mulok yaitu bahasa Inggris. Yang berikutnya yaitu mata pelajaran matematika, alokasi waktu dalam 1 minggu ada 5 jam. Sehingga nanti untuk matematika anak-anak akan ketemu Bapak Ibu Guru ya, yaitu 1 minggu 5 jam pertemuan. Yang berikutnya yaitu pendidikan atau maksud saya adalah ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam alokasi waktunya yaitu 5 jam dalam 1 minggu. Ini sudah merupakan yaitu terpadu dari biologi dan fisika yang dijadikan satu yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang berikutnya yaitu ilmu pengetahuan sosial. Ini juga sudah merupakan yaitu gabungan dari ekonomi, geografi, sejarah dan sebagainya ya. Yaitu alokasi waktunya adalah 4 jam dalam 1 minggu. Untuk mapel yang berikutnya adalah seni budaya ya, yaitu seni budaya juga merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang dulu itu berdiri sendiri ya, sekarang sudah dijadikan satu dengan yaitu mata pelajaran seni budaya yang terdiri dari seni rupa, seni musik, seni tari dan seni teater. Nah, alokasi waktu yang disediakan ada 3 jam dalam 1 minggu. Terus yang berikutnya yaitu untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu juga
alokasi waktunya 3 jam dalam 1 minggu. Yang berikutnya yaitu nomor 10, mata pelajaran prakarya. Alokasi yang disediakan di SMP itu ada 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Nah, baru ada yaitu muatan lokal di SMP yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa alokasi waktunya adalah yaitu 2 jam mata pelajaran ya, itu dalam 1 minggunya. Dalam 1 minggunya ya, saya kira bahasa Jawa ya, ini merupakan mulog dari kemungkinan dari daerah Jawa Tengah kita mengambil yaitu bahasa Jawa. Ya. Terus nanti untuk ada tambahan-tambahan pengembangan diri di SMP Negeri 2 Jawas ya, ada tentang masalah BK atau bimbingan konseling. Ya. Nanti alokasi waktu disesuaikan, ya, bisa nanti untuk tatap muka, bisa juga nanti tidak ya untuk BK, BK ini ya, bimbingan karir ya atau BK ya. Dan juga nanti ada yaitu untuk pengembangan diri tentang masalah kepramukaan. Nah, kegiatan kepramukaan atau ekstra nanti ya di sini ada wajib ekstra yaitu adalah pramuka yang harus diikuti anak-anakku kelas 7. Pada itu nanti mohon dipersiapkan apabila nanti sudah tatap muka, kita harus mengikuti keseluruhan apa yang sudah direncanakan di SMP Negeri 2 Jawas. Saya kira juga tidak ada kalah pentingnya nanti juga untuk kedisiplinan, keperhatian yaitu ada upacara bendera yang bisa dilaksanakan setiap hari besar dan setiap hari Senin nanti kalau kita kondisi sudah normal ya. Itu anak-anakku yang bersampaikan tentang masalah yaitu struktur kurikulum apabila nanti suasana sudah normal ya. Ada yaitu struktur yang sudah saya sampaikan tadi yaitu untuk pendidikan agama 3 jam, pendidikan kewarganegaraan 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, bahasa Inggris 4 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan 3 jam, prakarya 2 jam, dan muatan lokal bahasa Jawa adalah 2 jam. Itu struktur nasional yang sudah direncanakan. Tapi untuk masalah yaitu adanya pandemi seperti ini, kondisi seperti ini ya, itu bisa membuat struktur kurikulum pandemi ya. Yang pandemi itu ada 24 jam yang nanti pelaksananya adalah melalui daring ya. Saya kira nanti anak-anak bisa mempersiapkan diri, sudah disiapkan yaitu Android-nya untuk mengikuti pelajaran yaitu daring dari Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jawas yang sudah tersusun jadwalnya yaitu dengan struktur kurikulum pandemi. Di antaranya nanti ada struktur kurikulumnya untuk agama adalah 2 jam. Ini diperkecil ini ya. Nah, diperkecil. Yang tadinya kalau yang normal ada 3 jam, tapi untuk pandemi ini yaitu agama 2 jam, PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika adalah 3 jam, IPA 3 jam, IPS 2 jam, bahasa Inggris 2 jam, seni budaya 2 jam, dan nanti prakarya 2 jam. Maksud saya adalah olahraga 2 jam, prakarya 1 jam, dan bahasa Jawa 1 jam. Yang semua itu nanti dalam 1 minggu. Saya kira nanti untuk
anak-anakku, setelah yaitu mengikuti masa pengenalan yaitu lingkungan sekolah ini, anak-anak akan mendapatkan jadwal yaitu daring dari Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing. Nah, untuk yang struktur kurikulum pandemi ini, untuk waktunya tidak sama dengan yaitu yang normal. Kalau yang normal nanti adalah 1 jamnya 40 menit, tapi nanti untuk yang pandemi ini yaitu 1 jamnya adalah dihitung 30 menit. Pada itu nanti mohon untuk anak-anakku setelah mengikuti adanya pengenalan lingkungan sekolah ini dipersiapkan yaitu selalu menyiapkan Androidnya, selalu siap, tidak libur, tapi anak-anak yaitu untuk menerima pelajaran yaitu dari Bapak Ibu guru dengan daring. Pada itu jangan sampai nanti anak-anak yaitu absen, ya tetap harus sedia setiap paginya nanti akan dikasih jadwal yaitu melalui grup kelas masing-masing. Saya kira itu untuk anak-anakku apa yang perlu saya sampaikan yaitu tentang masalah kurikulum hanya sesingkat itu. Yang penting adalah anak-anak selalu jaga kondisi, jaga kesehatan, yaitu selalu pakai masker entah dimanapun, selalu cuci tangan, dan yaitu jaga jarak. Tolong yaitu anak-anakku jaga protokoler kesehatan yaitu untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga, dan menjaga yaitu lingkungan kita masing-masing. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini mungkin masih banyak sekali kekurangannya, ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan salam sehat. Nanti bisa ketemu kembali yaitu dalam suasana yang sama, yaitu melalui daring. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.